Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh dengan rahmat Tuhan. Saya Patricia Elsa kembali hadir pada acara ini, dan saya saat ini sudah bersama dengan Romo Vincentius Prastowo STB yang akrab kita sapa dengan Romo Pras. Kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar Romo? Baik, terima kasih Elsa. Sehat ya Romo? Puji Tuhan, sehat. Iya. Kesibukan Romo sekarang apa Romo? Bertugas di mana Romo? Saya saat ini bertugas sebagai pamong atau pendamping para frater dan bruder yang masih studi di Diarkara maupun di Atmajaya itu. Jadi pamong ya Romo ya? Iya. Baik, semoga perjalanan pelayanan dan juga tugas dari Romo Pras selalu disertai dan diberikan kesehatan. Terima kasih Elsa. Ya, baik, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Pras. Mari, sahabat ORK, mari kita mengawali sharing rohani kita ini dengan mohon pendampingan Roh Kudus agar kita pun ditunjukkan kebenaran yang membebaskan di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih dan rahmat. Pada kesempatan hari ini kami kembali ingin merenungkan sabda-Mu. Dan kami mohon pendampingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus sungguh-sungguh menuntun kami kepada penemuan kebenaran yang akan diinspirasikan oleh bacaan atau sabda Tuhan yang kami dalami hari ini. Nama-Mu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Sama-sama. untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, untuk hari ini, pekan kelima Prapaskah, kita akan membaca dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 14 sampai dengan 20, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 25 dan ayat 28. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Kata raja,
Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42, didahului dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku.
Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini Pekan kelima Prapaskah. Dan sekarang Romo akan menyampaikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Silakan Romo. Salam sejahtera rekan-rekan, sahabat, teman-teman ORK dimanapun Anda berada. Kali ini tema atau pokok pikiran yang saya ingin sharingkan adalah kebenaran yang memerdekakan. Mungkin di antara rekan-rekan ORK menyukai drama-drama Korea, dan supaya di dalam sebuah drama itu ada sesuatu yang menarik, perlu diberikan sebuah cerita yang penuh ketegangan atau penuh misteri. Misalnya memang kalau drama-drama yang bergenre kriminal atau misteri, memang itu menjadi sebuah menu wajib. Nah, kemudian seorang penulis cerita yang baik pastilah tidak akan sekaligus menyingkapkan jawaban atas pertanyaan misteri. Biasanya akan disingkapkan sedikit demi sedikit, sehingga serinya menjadi panjang dan lama. Tetapi asik, karena penuh dengan ketegangan, dan Anda, kita, penonton, itu selalu disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan ya kemudian membangkitkan hasrat untuk mencari tahu lebih lanjut. Sehingga kita semua akhirnya menonton sampai habis. Gara-gara hanya satu keinginan yang ingin kita capai. Jawaban atas misteri. Pencarian kebenaran. Ya, juga kalau kita mengikuti berita-berita di surat kabar atau televisi, nah kita kan terus ingin mengikuti peristiwa apalah, misalnya kriminal, penganiayaan, kecelakaan. Kita selalu ingin mencari jawaban, kebenaran, penyebab atas peristiwa-peristiwa tadi. Sehingga kita merasa lega, plong, karena kebenaran sudah kita dapat. Sehingga kita dengan kebenaran itu yang kita dapat, informasi-informasi itu, kita bisa juga bersaksi kepada yang lain, teman-teman kita, ketika bertanya tentang peristiwa yang dimaksud. Nah, Daniel yang kita dengarkan pada bacaan pertama hari ini adalah sebuah buku atau tulisan dari Alkitab berbahasa Yunani yang masuk dalam kitab nabi-nabi. Tetapi gaya penulisannya itu atau ceritanya itu penuh dengan simbol-simbol dan tanda-tanda. Pengalaman-pengalaman Daniel dan kawan-kawan dalam masa pembuangan di Babel. Ya. Ini menjadi latar belakang peristiwa sejarah hidup Daniel ya pada masa pembuangan Babel.
Dan di sana Daniel dan teman-temannya harus bertahan hidup dengan dinamika drama di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Dan bacaan yang kita dengar tadi, 3 orang tadi sebenarnya adalah orang-orang atau pemuda-pemuda yang cerdas, yang cakap dari orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan. Mereka adalah Mesak, Sadrak, dan Abednego. Atau nama lain bisa kita temukan dengan nama-nama seperti Anania, Asaria, dan Misael. Yang mereka itu orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan. Dan mereka bertiga itu diangkat menjadi orang-orang bijak, penasehat-penasehat Nebukadnezar. Pada titik tertentu, mereka sebagai orang-orang Yahudi dipaksa untuk menyembah dewa, patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi tidak mau. Karena mereka bertiga adalah orang-orang yang lurus hati, jernih pikirannya, dan hanya menyembah dan setia kepada Yahweh yang menjadi Allah mereka. Maka sebagai konsekuensi dari penolakannya untuk menyembah patung itu, mereka bertiga dibakar hidup-hidup dalam api yang sangat panas. Bahkan diceritakan di dalam teks itu, orang yang membawa untuk dilemparkan ke dalam api yang panas itu, mereka pun juga terbakar dan mati. Tetapi singkat cerita, sungguh sesuatu yang ajaib. Nebukadnezar melihat bahwa ketiga orang ini di tengah-tengah api yang begitu besar tadi, yang pasti kita semua langsung terbakar, mereka tidak mengalami luka-luka atau kesakitan apapun. Tubuh badan mereka utuh. Ditambah lagi, Nebukadnezar melihat ada 1 orang lain lagi bersama mereka di dalam kobaran api itu. Nah, itu siapa? Kita asumsikan dia adalah malaikat pelindung, utusan dari Allah. Atau bahkan Allah itu sendiri yang melindungi mereka. Nah, ini drama-drama kehidupan Anania, Asaria, dan Misael atau Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kehidupan mereka yang kalau tidak menyembah raja akan dihukum. Tetapi kalau menyembah raja atau menyembah patung yang dia dirikan, dia seperti merasa atau mereka seperti merasa mengingkari imannya, merasa tidak setia dengan Allah. Nah, tetapi ini sungguh menjadi inspirasi bagi kita, kisah ini, bahwa ternyata kesetiaan kepada Yahweh itu sungguh-sungguh menjadi kunci harapan keselamatan bagi orang-orang Yahudi di pembuangan pada zaman itu. Dan pengalaman itu dialami oleh ketiga orang pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka mungkin sebagai pelajaran pertama bagi kita dengan inspirasi dari Daniel ini, bahwa memang benar dan itu adalah kebenaran yang memerdekakan akhirnya kalau kita setia kepada Allah, setia mendengarkan firman-Nya dan melakukan perintah-perintah-Nya. Nah, ini inspirasi dari pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego dari kitab Daniel tadi. Lalu kemudian dalam bacaan Injil kita mendapatkan teks dari Yohanes bab 8. Kita tahu sendiri Yohanes atau kitab Yohanes atau tulisan Yohanes ini ditulis
dengan tujuan khusus dan spesifik supaya kita semua yang mendengar atau membaca tulisannya percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Dan kemudian bagaimana Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Mesias, maka kalau kita membaca keseluruhan dari tulisan Yohanes, Injil Yohanes, kita akan mendapatkan 7 tanda yang membimbing kita untuk mencapai kesimpulan yang utuh dan kokoh dan yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Misalnya, kita akan menemukan tanda yang pertama, Yesus melakukan mukjizat di Kana. Lalu tanda yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Tanda yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ada yang keempat, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Tanda yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Yang keenam, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan akhirnya tanda yang ketujuh, Yesus membangkitkan Lazarus. Banyak tanda yang menunjukkan bahwa Yesus ini benar-benar Mesias. Problemnya adalah banyak orang-orang Yahudi masih tidak mengerti ketika tanda-tanda itu benar-benar ditunjukkan dan diwujudkan. Tidak mengerti bahwa Yesus inilah yang berasal dari Bapa. Dan dialah kesimpulan atau pemenuhan, perwujudan dari seluruh kebenaran dari Perjanjian Lama, dari kitab nabi-nabi, dari ramalan-ramalan di dalam Perjanjian Lama. Yesus itulah Mesias yang membawa kebenaran. Di dalam dialah kebenaran yang sejati ditemukan. Lalu di dalam hidup kita kadang-kadang kita seperti mengalami drama ya. Tidak ada jawaban. Semuanya serba masih gelap dan misteri. Tetapi di dalam tulisan Yohanes ini ingin dikatakan, setialah, dengarkanlah Yesus, maka kita semua akan menemukan kebenaran yang sejati di sana. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, drama-drama keseharian kita mungkin penuh dengan suka, duka, kehausan rohani, ketidakpastian, kesesakan, kesengsaraan. Kita jangan sampai lupa, Yesus firman-Nya adalah sumber segala kebenaran tadi. Maka akhirnya dengan inspirasi dari kitab Daniel dan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, kita menjadi yakin dan percaya serta diingatkan dikala kita dalam situasi bimbang, kebingungan, kesesakan, pencarian, maka hanya satu jawabannya, yaitu di dalam Yesus dan firman-Nya. Dialah kebenaran yang memerdekakan kita. Iya, baik. Terima kasih Romo. Kita masih ada sedikit waktu Romo. Saya akan bertanya sedikit Romo. Tadi Romo sampaikan jalan yang harus kita lalui untuk kita bisa kepada Yesus itu ya setia mendengarkan Yesus, dan kita akan menemukan kebahagiaan sejati, kebenaran yang memerdekakan. Lalu Romo, bagi orang Katolik, dia sudah dibaptis, dia sudah menerima Yesus, dan dia mengalami drama kehidupan, lalu merasa ada kekosongan dalam jiwanya, merasa tidak berdaya. Dia sudah meratap, berdoa, luar biasa memohon segala macam, tapi sepertinya tidak ada terang yang muncul. Nah, bagaimana kalau seseorang menghadapi peristiwa itu, Romo? Apa yang
bagaimana dia harus mengisi hari-harinya untuk tetap tadi setia, untuk tetap percaya kepada Yesus, sedangkan dia merasa sudah tidak selesai-selesai gitu loh. Ya. Baik. Iya. Sebuah pertanyaan dan sekaligus kasus kita semuanya. Kita semua pasti mengalami itu. Meminta ini, itu, memohon ini dan itu. Tetapi terkadang jawaban itu tidak segera datang. Atau bahkan tidak datang. Jadi memang bermacam-macam situasi pengalaman iman yang kita alami. Tetapi yang ingin saya sharingkan adalah pengalaman kita semua, bahwa pengalaman dari orang-orang beriman di dalam perjanjian lama, bahkan juga di dalam perjanjian baru, dikala kita tidak menemukan jawaban itu, misalnya contohnya ya, Ayub itu ekstrim sekali. Orang yang benar-benar taat, religius, tetapi diberikan malapetaka, bahkan sampai sanak kerabatnya meninggalkan dia, bahkan juga harta kekayaannya juga sampai hilang semua. Tetapi Ayub yang menarik adalah tetap gigih kepada imannya. Nah, kadang-kadang Tuhan itu menguji kita sampai detik terakhir, baru kemudian memberi jawaban. Tetapi itu, siapa yang setia pada sampai detik terakhir itu, kadang-kadang tidak semua bisa bertahan. Nah, tetapi tidak ada jawaban yang pasti karena setiap manusia merespon pengalaman itu sesuai dengan suara hati dan kematangan iman mereka. Tetapi jangan sampai kemudian kita lari dari Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap juga tinggal di dalam firman-Nya. Satu usulan kalau Anda cocok adalah bagaimana berbagi dengan firman Tuhan, berbagi dengan Allah lewat membaca Mazmur. Mazmur itu Alkitab Ibrani yang paling panjang. Tapi di situ penuh dan lengkap sekali dengan pengalaman drama-drama kehidupan manusia. Ya, sukacita, kesedihan, pengkhianatan, tidak dijawab oleh Tuhan, dicampakkan oleh Tuhan. Oh, itu semua ditumpahkan di dalam Mazmur itu. Tetapi endingnya tetap membahagiakan. Karena Tuhan tetap memberikan sukacita bagi orang yang bertahan, setia sampai pada kesudahannya. Nah, sampai pada kesudahannya itu adalah misteri yang tidak tahu ya, setiap hari mungkin disingkapkan sedikit demi sedikit ya. Tuhan seperti membina dan mendidik kita setia hari demi hari. Nah, saya pikir itu sikap beriman yang paling tidak bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Itu Mbak Elsa. Ya, baik. Terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, sangat menarik dan juga inspiratif apa yang sudah Romo Pras sampaikan. Dan kita akan jeda sesaat dulu, kita akan kembali sebentar lagi. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik, Anda masih bersama dengan kami, Romo Vincentius Prastowo SDB dan saya Patricia Elsa. Kita tadi sudah mendengarkan paparan dan juga inspiratif renungan yang sudah disampaikan oleh Romo. Dan sekarang pada sesi kedua ini Romo akan melanjutkan kembali apa yang bisa diambil inspirasi dan kabar baik yang bisa diambil dari Injil Yohanes. Romo, Injil Yohanes ini kan kata-katanya cukup berat ya. Kalau saya baca ini, di sini kan Yesus ingin meyakinkan kalau dia itu adalah seseorang yang datang dari Bapa
gitu kan. Dan kalau kita mengasihi Yesus, otomatis kita juga ada di dalam cinta kasih Allah sendiri. Lalu Romo, untuk kita bisa tetap merasakan cinta Allah di tengah situasi hidup kita yang mungkin saat ini tidak menyenangkan. Mungkin kalau hidup kita baik-baik saja, menyenangkan, penuh sukacita, kadang malah kita merasa nggak membutuhkan kehadiran Allah. Tapi dikala kondisi kita menderita, kehilangan harapan, kita sungguh-sungguh berharap berpegang kepada Allah. Nah, bagaimana tanggapan Romo? Ya, baik. Ya, itu sangat manusiawi sekali ya. Dan itu juga pengalaman kita semua, saya pikir. Dikala kita menginginkan atau ingin mencapai sebuah cita-cita, doa kita itu lebih serius dibandingkan biasanya, gitu kan. Lalu ketika usaha kita itu sedang seret, nah kadang-kadang kita lebih rajin kunjungan ke gua-gua Maria, gitu, menuliskan intensi-intensi, lalu diselipkan di bawah patung Bunda Maria dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya ya ekspresi dari kemanusiaan kita, bahwa kita tanpa intervensi dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir ini sebuah tanda dinamika iman yang baik dan positif. Dan memang seperti itu. Nah, pengalaman Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga seperti itu. Mereka itu memang setia kepada Yahweh, tapi juga deg-degan juga kalau benar-benar dibakar dan benar-benar terbakar gimana. Tapi ya hebatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sangat, kalau boleh dikatakan, radikal sekali. Bahkan sekalipun mereka mengatakan, sekalipun Allah kami tidak turun menolong kami tidak mau menyembah iblis. Berarti memang kesetiaannya sungguh radikal. Nah, mampukah kita seperti itu, punya sikap kesetiaan yang sungguh-sungguh radikal? Saya ingin mengabdi kepada Tuhan, saya mencintai Tuhan dan firman-Nya secara radikal. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mau menguntungkan, mau rugi, mau penuh dengan kesesakan, sudah tidak peduli lagi. Karena kita sudah secara radikal berserah dan berpasrah kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita. Dan itu tidak mudah. Nah, tentu saja itu butuh kematangan iman yang ditempa oleh pengalaman hidup sehari-hari, dan jangan lupa ditempa pula oleh pemahaman kita, kekayaan kita dalam membaca sabda Tuhan. Saya pikir itu ya, Mbak Elsa. Ya, terima kasih Romo. Romo sedikit bertanya tentang Romo. Romo kan tadi menyampaikan bahwa Romo sebagai pamong dari para frater yang sedang kuliah. Bisa bercerita atau sharing sedikit challenge-nya, tantangan mendampingi para frater, Romo? Wah, ya sesuai dengan tema itu, kebenaran yang memerdekakan. Jadi memang sebagai seorang pamong itu memang selalu ingin melihat dan ingin mengetahui para frater dan bruder itu sebagai pribadi yang apa adanya dan tanpa topeng atau kepalsuan. Karena dengan menampilkan diri seotentik mungkin, kami, tim formator, tidak hanya di kongregasi SDB, saya yakin di tarekat lain atau tim formasi di teman-teman diosis yang lain sama mengharapkan formandi kita itu menampilkan hidup yang otentik
tanpa kepalsuan. Sehingga kita tahu calon ini benar-benar memiliki motivasi yang murni atau tidak, atau hidup dalam kepalsuan dengan topeng supaya menyenangkan pimpinan komunitas atau menyenangkan formator. Nah, itu yang menjadi tantangan. Maka dalam rangka kebenaran yang memerdekakan itu, maka antara kami para formator dan para calon itu harus mampu membangun relasi saling percaya yang benar-benar otentik. Nah, itu trust. Nah, ketika rasa saling percaya ini tumbuh, ini sungguh-sungguh kemudian berdampak pada pembinaan selanjutnya. Seorang formandi akan kemudian menjadi sungguh-sungguh menampilkan diri yang seutuhnya, apa adanya, dan pasrah kepada pembentukan atau membiarkan diri untuk dibentuk oleh ordonya, oleh kongregasinya. Ya, sama seperti pengalaman orang-orang beriman di dalam kitab suci ya. Mereka ketika relasinya benar-benar dekat dengan Allah, mereka itu pasrah. Mau diapa-apakan juga ikut dengan Tuhan. Sehingga ya benar-benar mereka di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Banyak contoh Abraham, Musa, Yosua, dan banyak lagi tokoh-tokoh hebat, Yakub, yang benar-benar orang yang memiliki relasi yang begitu otentik dengan Tuhan. Tentu saja banyak tantangan, banyak kelemahan, tetapi mereka tinggal setia kepada Yahweh. Itu Mbak Elsa. Poinnya berarti relasi kita harus dekat dengan Tuhan. Iya. Dan kalau lagi tidak dekat, berarti kita harus merenung dan berpikir kenapa kita bisa tidak dekat dengan Tuhan. Ada masalah apa di situ ya Romo ya? Iya, betul. Iya. Baik Romo, terima kasih banyak apa yang sudah Romo sampaikan. Saya juga mendapatkan kekuatan yang sudah Romo sampaikan bahwa kita harus tetap setia, percaya kepada Allah, dan yang pastinya selalu di dalam firman Tuhan. Terima kasih Romo. Sama-sama Mbak Elsa. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini. Kita akan mendapatkan berkat dari Romo, dan marilah kita tutup dengan doa dan berkat. Sahabat ORK dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita menutup kebersamaan kita ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan Roh Kudus yang terus mendampingi dan menyertai hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan, dan panggilan hidup sebagai orang-orang yang dibaptis. Berikanlah rahmat kesetiaan, agar di tengah-tengah cobaan dan badai kehidupan yang selalu dan menerpa kami tetap tangguh dalam menghadapinya. Anugerahkanlah kesetiaan, iman yang kokoh, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah keluarga dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Vincentius Prastowo SDB. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga tadi seperti yang Romo katakan, setia dan tetap di dalam firman Tuhan. Sampai jumpa.